atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Podcast Day, podcast sambil ngestay, dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Day, podcast sambil ngestay, dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Openingnya radio banget, tapi dibiasakan seperti itu ya. Podcast Day. Gimana nih kabarnya Esteolik di seluruh Indonesia Raya? Sebenarnya kita nggak nyangka bakal serutin ini kita ngerekam podcastnya, karena podcastnya seru-seruan aja. Kalau ada yang dibahas ya kita bikin podcast, kalau nggak ada ya nggak usah. Karena kebetulan dalam 2 minggu terakhir semenjak episode 3 itu ada banyak perkembangan di dunia Sehat Tentrem, makanya kita memutuskan untuk membuat episode 4. Nanti kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan baru berkenalan pastinya para Esteolik semuanya. Semua Esteolik pasti udah tahu dong, kemarin kita Sehat Tentrem juga baru aja melaksanakan Oxytron 2 hari berturut-turut, yaitu Epicentrum dan juga Advance. Oxytron ini jadi obat rindu buat para Esteolik dan juga Oxytron lain di seluruh Indonesia Raya, karena udah 8 bulan gak ngadain Oxytron. Alhamdulillah sekalinya ngadain Oxytron langsung 2 hari. Yeay. Selain Oxytron juga kemarin kita mengadakan Jombang Ramadan Festival tahun 2022. Nah, Ramadan Festival ini yang kedua kalinya ya untuk Sehat Tentrem, karena yang pertama itu kita adakan di tahun 2021 dan sama lokasinya juga di Oma Cangkruk Sehat Tentrem. Kalau yang tahun ini meskipun sama dengan 10 tenan, tapi kita kedatangan bintang tamu musik yang luar biasa kemarin itu. Mungkin nanti tahun depan kalian bisa nonton Jombang Ramadan Festival yang tahun 2023. Insya Allah tiap tahun ada ya Pak ya. Amin. Nah, kalau kalian lihat 2 acara kemarin pastinya tahu dong, kita kemarin kedatangan salah seorang musisi baru yang diperkenalkan oleh Om Indro Adjodikoro. Di Oxytron Advance kemarin juga ikut main, dan di Jombang Ramadan Festival juga ikut main. Nah, kita langsung sambut bersama ya, Mas Rio Sidik. Wih. Entrance paling gak biasa ini selama sejarahnya podcast. Agak lain. Ini dideketin. Boleh. Oke. Apa kabar Mas Rio Sidik? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya ini kita belum seminggu ya kita berkenalan dan bertemu. Baru berapa hari? Iya, terakhir kan hari Rabu itu kita main Oxytron ya hari Rabu. Ya, hari Rabu. Seninnya udah kita todong buat ayo kita podcast. Ayo. Nah, Mas Rio Sidik, sebenarnya nanti kita juga mau tanya-tanya soal cerita ketemu Sehat Tentrem, terus cerita ketemu Mas Indra juga. Tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih, Mas Rio Sidik seorang pemain trompet nih ya. Ya. Tapi juga seorang penyanyi tuh. Nah, ceritain main trompet aja. Oh, gitu. Saya tuh suka di ketemu orang itu, wah, I saw you last night, you're a great singer. Dia bilang, saya bukan penyanyi, saya pemain trompet. Oh begitu. Jadi pemain trompet kedua ya? Kebalik, penyanyi yang kedua. Ya. Pemain trompet yang bisa nyanyi. Oh gitu. Kalau bilang penyanyi kan, wah, gimana penyanyi? Banyak teman-teman saya nyanyi gitu. Ada sih teman-teman menyanyi, yo, kamu nggak usah nyanyi deh, ngurangin jobku. Tapi emang bisa aja. Great at both gitu kan, bisa. Thank you. Ya.
Ceritain dong, mungkin kemarin waktu di Oksitron udah ceritain ya, tapi pastinya semua SDOlik pengen tahu juga mulai kapan main musik, terus kapan memutuskan untuk jadi pemain trompet gitu, mulai dari kecil. Oke. Well. Main trompet, main musik di keluarga saya saya lahir dibesarkan oleh keluarga musisi. Jadi bakat musik itu dari kakek dan nenek, dari ibu, dari bapak ibunya ibu saya itu musisi. Kakek saya pemain trompet, dia mimpin orkestra, mimpin big band. Nenek saya dulu itu penyanyi. Dan setelah itu ibu saya dulu dia juga penyanyi dan bisa main trompet juga. Dan adiknya ibu, tante itu penyanyi dan pemain trompet. Om saya itu pemain trompet, sampai sekarang dia masih main di Jakarta, namanya Om Hendro. Nah, saya generasi yang ketiga. Jadi ceritanya saya benar-benar main musik itu udah dari kecil. Jadi waktu itu kan yang ada di rumah kakek saya tuh yang geletakan itu kan trompet. Banyak trompet di sana. Gitu ya. Istilahnya bisa jauh keleleran apa gitu. Keleleran, Mbak. Di Surabaya ya. Itu yang ada cuman trompet. Jadi waktu kalau nggak salah itu ibu pernah ngomong aku tuh masih umur 4 tahun 5 tahun itu aku ingat banget. Atau ya something gitu. Udah sekolah TK kalau nggak salah. Tuh atau mungkin belum sekolah ya. Oke, anyway. Terus saya tuh trompet saya curi, terus dimainin gitu. Langsung keluar suaranya. Karena main trompet itu agak aneh katanya. Karena untuk niup trompet, untuk keluarin suara trompet itu susah banget. Nggak kayak saksofon mungkin ya. Atau alat musik tiup yang lainnya kecuali brass ya. Itu niupnya tuh ada teknis yang sendiri ya. Berarti tergantung keluar masuk nafas udara itunya ya. Salah satunya itu faktornya. Dan bisa langsung keluar trompet, keluar suaranya. Nah, tapi kan waktu itu masih terlalu kecil. Kan masih harus grow up juga kan, nafasnya sebenarnya. Nah, mulai saya latihan trompet itu SD kelas 2 kalau nggak salah. SD kelas 2 itu udah intens setiap hari. Jadi ibu saya waktu itu kan udah nikah sama bapak, masih pacaran tuh ceritanya. Gitu deh. Terus bapak itu ngelihat ibu mau nyanyi, terus kan di klub atau di musik klub atau di mana banyak cowok-cowok gitu deh. Terus bapak saya bilang, aduh kamu mau milih aku atau mau milih berkeluarga sama aku, besarin anak-anakku. Ibu milih bapak. Dan dari situ jadi ibu itu, karena ibu nggak keterusan kan, jadi anak-anaknya semua itu didorong sama ibu, disupport untuk main musik. Nah, semenjak itu saya mulai kelas 2 SD itu intens setiap hari main trompet sampai sekarang. Jadi udah natural aja, Mbak. Iya. Jadi main trompet itu kayak sesuatu yang paling natural yang saya bisa kerjakan di hidup saya. Cuman saya taunya juga main trompet aja seumur hidup, nggak tahu yang lainnya. Nggak pernah kerja yang lain juga. So the most natural thing that I can do is playing trumpet. Kayak apa ya? Emang udah dari awal meant to be mungkin gitu. Ya mungkin ya meant to be gitu ya. Saya juga pernah nyoba, karena bapak saya kan olahragawan. Bapak saya itu dulu itu Mbak, goalkeeper. Ya penjaga gawang, olahragawan lah. Cuman terus waktu kecil juga disupport bapak untuk jadi olahragawan, tapi nggak ada yang suka olahraga. Nggak ada yang mau jadi atlet. Rata-rata milihnya musik udah. Iya, milih musik. Semuanya mau, pokoknya art ya. Kakak saya Mas Rendra itu juga pemain trompet. Cuman dia lebih ke musik edukasi ya, mungkin dia suka ngajar gitu. Juga, lebih ke ngajar ya? Ya, dia juga main sama The Black Brothers, band legenda dari Papua. Terus adik saya Dian Sidik. Dia tuh dulu main trompet juga, latihan bareng. Pernah main trompet juga, tapi bisa main trompet. Bisa sampai sekarang bisa main trompet. Cuman dia kan malas latihan.
Saya lebih suka jadi bintang film kan, jadi iya. gitu. Martial artist ya. Ya, dulu. martial arts. Ya, jago dia kalau gitu. Terus adik kita yang paling terakhir cewek, Marina. Nah, Marina tuh dia memang dari kecil udah dididik untuk nyanyi. Oh, nyanyi aja ya. Penyanyi. Nggak main trompet. Ya Sekeluarga jadi ini. sekeluarga kita semua tuh hampir semua tuh bisa main trompet. Pokoknya Nio pasti bisa. Seru dong kalau misalnya lagi pertemuan Kalau keluarga. kalau ketemu pas lagi Ramadan atau pas Lebaran gitu kita ngobrolnya trompet. Ngerasain pemain trompet iki, pemain trompet Iko, main trompet dunia ini lo gitu. Pasti ngomongnya tentang trompet. Iya, pasti dunia trompet Indonesia ini nggak lepas dari keluarganya Mas. Jadi ya dong. Ya seneng aja kan, jadi udah natural. Jadi dari kecil tuh isinya trompet. Jadi kalau kita ngobrol tentang trompet saya insya Allah bisa ngomong. Kalau misalnya lagi gabut di rumah gitu, jamming trompet nggak sih? Pernah ya? Pernah sama adik saya sampai sekarang. Masih sering pasti. Masih kalau di Bali. Kayaknya tetangganya udah. Tetangganya udah hafal Mas, udah biasa Mas. Nah. Enak menikmatin musik gratis hampir tiap hari paling. Ngopi dulu mah ya. Monggo. Ini oke, ini kopi favorit saya sekarang. Oh ya. Aduh, ini enak banget kopi ST. Congrats untuk beneran Boy. saya freak sih sama kopi. Saya suka sekali kopi. Dan sehari pasti saya ngopi sekali atau 2 kali paling banyak. Ini yang kedua. Ini the best. Dan ini nih. Kopi ini dan rokoknya harus buat saya RPE oksi ya. Gandengannya ya. The best nggak ada yang lain. For me. Sebelahnya juga kopi mania tuh. Oh gitu. Iya dong. Tapi emang sih kalau menurutku kopi ST itu nggak ada obat lah istilahnya. Benar-benar nggak mungkin nggak enak. Pasti enak. Terus ada rempah-rempahnya. Saya pertama kali ngerasain kopi ST di pelosok di pondok. Oh yang baru kemarin ngerasain. Itu langsung what? Ini enak banget kopinya. Saya bilang ini kopi apa ya? Kopi ST. Oh, ada kopi ST. ada rempah-rempahnya, ada jahe, ada Enak lah. Aku juga ngefans sih sama kopi ST. Tapi meskipun udah dari dulu kenal rokoknya, tapi baru pertama ini ya nyoba kopinya yang kemarin. Iya, kopinya baru kemarin dan langsung jatuh cinta. Seriously, nggak gimana ST no. I speak truly from my heart. Fall in love at first sip ini namanya. Yoi. Nah, sekarang kalau gitu ceritain dong pertama kali ketemu ST. Ini aku kira yang ngenalin ST pertama itu Om Indro, bukan ya? Bukan. Jauh sebelumnya dulu ada teman saya SMA. Namanya Dani Wijaya, panggilannya Klepak. Anaknya lepak-lepak gitu. Itu kalau nggak salah 2016, 2015 kalau nggak salah something itu deh. Nah dulu tuh ini katanya, terus bungkusnya nggak begini, coklat terus kayak ada batik gitu, terus nggak ada cukainya. Oh ya, waktu itu masih belum bercukai, masih development lah. Iya. Ini rokok dari Jombang, rokok kesehatan kan, rokok sehat gitu kan. Saya kasih satu slop, kasih ini enak banget tapi susah nyarinya. Iya, waktu masih nyusah. Tahun 2016 sih masih susah. Kalau nggak salah ya tahun-tahun segitu deh. Pokoknya pertama deh. Itu terus susah nyari, akhirnya udah lupa lah gitu. Nah, udah lupa. Terus 2000 tahun lalu 2021 saya kan tahun lalu tuh sempat saya ke Jogja, sering ke Jogja mau ini ke tempatnya Peace Village itu keren lah, pokoknya di Jogja itu tempatnya Gus Dohir Farisi dan Mbak Yeni Wahid. Nah di situ ada salah satu musik director ya, namanya Maulana Jawi. Oh, iya, ngerti dong. Nah doi itu dia bawa rokoknya sih, lah ini rokok ini kok dapat dari mana? Oh iya, saya ternyata dia sering ke Jombang. Saya sama partner saya si Erik Sondi main piano. Nah itulah, ini gimana jadi, terus tetap aja harus pesan sini gitu. Saya belum tahu lah pokoknya.
akhirnya baru bulan lalu ya, sebelum Ramadan, saya main main di Jakarta di rumahnya temen, ketemu Mas Indro sama Mbak Naya. Udah lama gak ketemu, aku udah dengar tahun kemarin ternyata Mas Indro itu, aku dengar kabar Mas Indro sering ke Pelosok Jombang. Di ST itu di pesantren itu, dan dia ngerokok lagi loh. Indro Harjudi kono kan nggak ngerokok. Aku kan dari itu nggak pernah ngerokok, Naya juga nggak ngerokok lah. Kok ngerokok? Kau tuh anak Naya sekarang ngerokok lagi. Lu nggak percaya? Coba liatin di Facebooknya mereka gini-gini. Wow. Malah jualan sekarang. Jualan. Iya. Eric Sondi juga dia sekarang jualan sih. Partner di Bali. Anyway, ketemu Indro. Wah, terus kasih nama Naya minum. Wah ini aku susah banget nyarinya. Terus kasih, terus aku nanya ke Indro, lu kok sering ke Jombang? Aku tuh big fan-nya Indro Harjodikoro. Dia udah tahu sih kalau aku fan sama dia. Udah tahu pasti. Dan kok aku heran. Ya sebelum dari tahun kemarin kok Indro bisa kok di pelosok Indro Harjodikoro, seorang Indro Harjodikoro maestro electric jazz bassist, di Indonesia kok bisa kerasan di sana. Iya. Pasti ada apa-apa nih, gitu kan? Mikirnya, bener dong, Indro cerita ketemu waktu itu. Aku langsung nanya, lu gimana sih? Aku pengen tahu. Indro langsung, ini asik nih, lo pengen tahu kan? Gitu. Asik nih yo, gitu. Beneran bro, aku asli pengen tahu gimana sih. Iya deh, dia bilang gitu. Ntar ya kalau ada acara, kalau gue di Jombang, ya gue kan akhir-akhir ini sering ke Surabaya. Rumah saya di Bali, saya tinggal di Bali. Waktu itu ketemunya di Jakarta. Terus akhir-akhir ini berapa tahun ini sering ke Surabaya karena ibu dan bapak kan. Ibu sakit waktu itu udah berapa tahun. Setelah ibu operasi di batang otaknya cairan. Setelah operasi, gue sekarang ya harus ditungguin jatuhnya. Jadi aku sama adik-adikku itu take turns pokoknya cari schedule. Dan sekarang giliran aku pas di Surabaya lah. Minggu lalu Naya ngomong, Mas Rio lagi di Surabaya nggak? Iya lagi Surabaya, kita lagi di Jombang, lagi di pelosok. Lah asik banget gitu. Ayo dong main sini. Dia bilang mau. Aku tuh kalau di Surabaya nggak ngapa-ngapain. Ya, fokus sama orang tua. Ya, paling juga keluar juga pas jamming atau lihat acara apa. Ada acara jazz di Surabaya di SPJ, Surabaya Pahlawan Jazz, ada komunitas jazz musisi sini, saya sering nongkrong. Dan selebihnya nggak ada, ya cuman fokus sama bapak ibu aja. Dan nggak ada rockstaran di sini. Jadi anaknya bapak ibu. Iya. Nah anyway, ya udah. Terus nanya ada transport nggak? Aku nggak punya mobil ya. Nanya di sini ada sih motornya bapak. Kalau misalnya naik motor sana jangan, ntar kita jemput deh. Oke, jemput kan jauh, dekat dari Surabaya. Datang sih Naya. Nah itu terus aku setelah ketemu Indro di Jakarta, ketemu Indro itu aku beli dari, aku dikasih Naya, terus aku sama beli ini satu slot dari Naya, nitip ada Naya. Itu udah wah thank you banget gitu. Semenjak kita merokok ini. Nah kemarin waktu ke Surabaya tuh kehabisan rokok ini ST. Terus 2 hari sebelum ketemunya aku ngerokok biasa, rokok itulah rokok. Yang itulah. Ya, rokok konvensional. Iya. Udah nggak enak. Terus aku nyari di Surabaya, aku Google. Ada di Karangrejo lah, ada di mana, di Ngagel Jaya lah. Ya, pesen lah langsung, beli 1 slot. Terus aku seneng lah, terus kok Naya. Akhirnya balik lagi ke Naya, jemput lah di mobil tuh semua rokok ST semua. Iya pasti. Ini beneran asli. Terus datang aku ke pelosok. Ya, terus kita ketemu Iya. Aku tuh orangnya agak
mungkin aku sedikit sensitif sama energi. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya aku bisa ngerasain energi tempat, energi orang, asik atau enggaknya. Nggak tahu kenapa, pokoknya I can feel it. Waktu masuk situ datang tuh keluar dari mobil tuh kayak ini nih gue lihat MJ JM JM atau Mutakhirin ya. Keren banget tuh bangunannya kayak di Moskow gitu kan. Lo kalau ke Moskow tuh bangunannya seperti gitu tuh. Itu di sana tuh saya pikir dulu tuh masjid, ternyata bukan, ternyata itu gereja ortodoks. Persis itu kan di gitu. Di Moskow. Pokoknya bukan di Moskow aja, pokoknya di Rusia. Aku sering dulu ke Rusia. Ini wah ini nih asik nih, udah warnanya gue suka. Terus situ terus masuk ke studio itu, wah kok rame pada musik udah dengan suaranya gitu. Terus dikenalin itu, ketemu Indro, terus dikenalin sama Mas Beki, dikenalin sama Indra Kadarsi, terus dengerin musiknya, lah ini musiknya kayak begini, ya kan? Iya. Lah, ntar dulu aku kayak ini di mana sih, ngerti nggak sih, kayak ini di Jombang ya, di pelosok. Alat-alatnya gokil, keren-keren, terus productionnya full on, kamera, komputer semua lah full on, equipmentnya keren, profesional semua. Wah ini nih, ini perasaan ya, my first image ya. Terus orangnya kok asik-asik semua gitu, humble semuanya, everybody humble. Itu yang aku tuh kan lagi tuh kan begitu lagi. Anyway, musiknya tuh kayak begini, mereka pada humble. Aku jadi kayak ngerasa kayak lebih wow. Bentar ya, kayak kecil tuh kayak debu, ngerti gak sih? Aku rasanya seperti itu. Tapi aku masih ingat ekspresinya Mas Rio waktu itu. Iya kan? Bener-bener kayak heran banget waktu Iya kan? itu. Iya kan? Terus aku dengerin musiknya Indro main. Sebelum waktu perjalanan nanya gimana Indro? Oh capek dia. Kenapa kok capek? Latihan terus, lagunya susah. Hah? Lagu susah buat Indro Jodikoro, lagu susah itu nggak mungkin. Gitu kan, aku agak skeptis kan orangnya. Gitu-gitu tuh musik. Aku pikir aku udah tahu semua tentang musik, ternyata belum. Nol. Sampai sana, terus dengerin musiknya tuh, lah musiknya begini. Ini kan ceritanya gue banget. Ini kan style-stylenya semua dan orang-orangnya asik. Dan buat Mas brother Beki, this guy, you know. Terus sampai angkat tangan. Aku, hey man, you know, I met so many musicians in my career, you know, I traveled the world and everything, you know. Somsel kan dulu ya, tapi ketemu Doi kan, what? You know, jadi kayak, wah, itu yang bikin aku kayak, okay, let's start. Itu asik banget sih, sumpah sih. Terus, aku dijawab, udah solo aja ntar lagu ini. Lah, ya pas toh. Iya. Aku tuh nggak pernah dengerin musiknya Citron ya. Sorry, that's a lie. Aku pernah dengerin di Jogja. Waktu itu aku diterapi sama Maulana Jawi. Oke, musik terapi. Tapi bukan musik yang aku dengerin malam itu. Minggu kemarin kan jazz, modern, changesnya, chordsnya, semuanya keren men. Lalu aku lah, tar dulu. Ngerti nggak sih? Perasaan itu kan kayak aku nggak memisahkan. I'm telling you the truth, you know. Ini nih, terus aku solo. Udah dengerin, aku kalau udah nggak ngerti lagu, nggak pernah main musiknya, terus diajakin langsung main, langsung solo itu, the only thing that I can do, apa yang bisa aku lakukan adalah mengalir dengan dia, ngikut aja. Kata salah satu dia lagi sakit namanya Om Jia, dia salah satu mentor untuk spiritual, mentor untuk musik juga. Dia bilang, yuk kamu tuh
kalau bahasa Balinya ikut jak selamat gen. Maksudnya kamu tuh orangnya kalau kamu ngikut aja pasti kamu oke gitu. Dan itu yang aku lakukan waktu itu. Memang kok orang juga begitu, kalau nggak tahu aku ngalir sama itu. Dan aku memang ngalir waktu itu malam itu. Changes apa tuh chordnya kemana, harmoninya kemana, aku udah ikut ya. Oke, let's Go with the flow ya. Ya, go with the flow, ngikut aja. Nggak ada. Jadi kalau udah ngalir gitu kan enak, you know, nggak pakai mikir. Kalau main musik udah nggak tahu lagunya, udah nggak usah pakai otak, udah ini aja yang ngomong. Jadi energi. Nah, energinya di situ waktu malam itu dahsyat, men. Fantastic. Dan itu I will never forget. Saya tidak akan pernah melupakan malam itu. Itu literally one of the best musical experience seumur hidup saya. Dalam berapa puluh tahun berkarir musik? Ntar dulu umur 8 tahun, saya sekarang umurnya 44 tahun ini, Juli tanggal 13 berarti 36 tahun. 36 tahun. Dalam 36 tahun. Oke lah, seru ya. Iya. Perasaanku waktu itu kayak terbang, men, kayak deh ngikut itu. Jangankan yang main, kita yang nonton aja loh, itu udah kayak ya God given moment gitu. Iya kan? Benar. Terus Indra Jodikoro dia pakai bassnya lagi, yang bass yang nggak pernah dia main selama 10 tahun katanya. Dan bass itu bass legenda Fodera. Yang top mush up. Itu jadi pandul ya. Bass legendaris itu. Itu aduh, enak banget soundnya. Itu enak lah. Semuanya dapat, aku dapat. Ya udahlah, mancep nang kono lah aku. akhirnya end up sampai jam berapa waktu itu aku balik. Kita beberapa pagi. Jam 9 atau setengah 10 pagi. Iya, aku pamit duluan. Sampai bersih, sampai tinggal kita berapa orang aja. Tapi emang mendengar cerita-cerita para musisi yang sering datang ke Peloso sih kurang lebih emang sama ceritanya kayak gitu, kayak apalagi ketemu Mas Beki itu kayak ketemu apa ya, nggak nyangka aja ada orang seperti ini tinggal di Jombang kayak ya, kan, Jombang itu dan humble-nya minta ampun. Kalau aku ketemu orang jago terus dia agak gitu, udah deh, udah males ya. Iyalah dia begitu soalnya dia jago gitu kan, biasa kan. Ini enggak, Doski udah jago, komposisi begitu terus orang humble banget. Dan orangnya kayak, ayo begini mas, gini, alah mas. aku malah tambah cili, gitu tuh rasanya. Dan itu aku rasakan bukan dari ngobrol aja, tapi dari through the music, karena aku percaya musik itu kan jujur, you know? Musik itu kayak energi, kayak kekuatan, man, you know? Dan musiknya udah jujur, ini asik. You know? Iya, music itu bigger than us, bigger than any of us. Itu yang aku bilang kan. Iya. Musiknya lebih besar daripada kita. Gitu deh. Memang sih, selama kita bawain Oxytron dari awal sampai sekarang itu, kalau kita berusaha ngatur itu Oxytron kayak gimana malah nggak jadi. Kalau kita lepasin aja deh, udah percaya aja dengan musik itu sendiri. Nah, itu udah pasti. Itu yang paling benar. Kita nggak bisa apa-apa. Sama lah, aku juga nggak bisa apa-apa. Itu ikut aja. Itu aja. Terus aku punya mungkin aku punya media ya, trompet ini ya. Itu medianya, jadi aku bisa mungkin aku bisa ngikut juga ke sana, mempermudah aku untuk ngikutin dia gitu, ngikutin Oxytronnya tuh, ngikutin Indra Q. Tapi apa ya, mungkin aku melihatnya dari mata orang awam yang nggak ngerti musik ya. Kalau Mas Rio waktu itu datang terus nggak latihan, spontaneous kan, spontan banget, tapi terus bisa kayak gitu tuh. Kayak kalau bisa standing ovation waktu itu aku standing loh. Tapi masalahnya lesehan tempatnya. Iya.
Iya, di depan itu standing ovation. But it was just such Amazing. an amazing moment ever. You know? Keren banget. Ngomongin Once in a lifetime ya. Yoi, harus ketemu musik-musik gitu dan aku ngerasa kayak masih banyak yang harus aku pelajarin. Banyak banget, terlalu banyak. Selalu ada yang lebih baik kan, selalu ada yang lebih jago, selalu seperti itu. Dan ternyata orang-orang ini Oxytron itu ternyata mereka tuh setuju dengan yang aku percaya bahwa when you create your own sound, even the sky is not gonna be the limit, you know. Waktu kamu berkarya, langit itu bukan batasnya. Ternyata mereka semua sama lo lah kok pas. Ya wes terus naik. Setuju. Temenan mbak, koyo swarga. Iya. Asik Atau banget. mau guyang-guyu terus. Tapi setelah malam itu besoknya dicek ngejam lagi itu kalau boleh tahu di spill dikit tuh mainin apa aja sih atau dikasih tahu apa aja sih? Besoknya aku datang lagi dong. Datang lagi. Udah asik gitu. Ya iyalah, mau lagi lah. Datang lagi terus kita jamming, kita latihan gitu. Dia sharing komposisinya. Ya seneng banget lah aku. Wow, komposisi lagu lu banyak banget sih ternyata Mas. Banyak sampai kadang-kadang yang nggak ada judulnya, nggak bisa sampai habis ini judulnya apa ya? Iya kan. Terus dia tuh yang lagunya banyak, terus enak menurut aku ya as a musician. Lagunya sangar men. Udah ngomongin apa tuh changes barsnya, apa tuh sukanya udah ganti-ganti, harmoninya lah. Asik, bener-bener asli, beneran keren. Rata-rata emang opini buat orang-orang yang bertemu Mas Begi paling sama greatest musician to ever exist mungkin kayak gitu. I totally agree with him, you know. Buat aku he's one of a kind, for sure. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh dong. Asik. Ngobrol-ngobrol berarti kita. Well, I think nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Taruh mana ya? Taruh situ aja kali ya. Situ. Boleh. Asik. Ya, terus? Ya, itu benar-benar aku waktu itu ngerasainnya juga luar biasa sih ini. Oh iya. Padahal aku berasa ya. Berasa. Energinya ya. Sehari sebelumnya emang aku sama partner MC satunya Pak Ulil kayak mikir ini kapan ya kita bisa mengundang seorang musisi yang mungkin istilahnya benar-benar baru yang belum jadi dari kita nih dari luar untuk menilai musikalitas Oxytron benar-benar dari pandangan orang luar gitu kan. Gokil men Oxytron lah. Enggak lah. Takutnya kan kalau misalnya yang ngomong itu kita lagi orang kan ya itu emang musik sendiri dipuji-puji sendiri gitu. No. Buat aku one of the most unique music buat aku. Modernnya ada, jazznya pasti ada, udah bassnya di situ, musik terapinya juga ada, soundnya juga keren. You know, apa sih nggak ada kayak swalayan kan? Semua ada. Itu menarik sebenarnya. Tapi kalau boleh cerita sedikit, memang musik Oxytron itu benar-benar perkembangannya itu pesat banget dari awal itu. Umurnya baru berapa tahun sih? 4 tahun ya? 17 akhir 2018 itu pertama kali dimainin sama Mas Behi dan Mas Indra. Ya. Nah, tapi Mas Behi udah nyiptainnya dari tahun 2012 itu. Oh, wow, respect buat Mas Behi. Aku Indra Q, ya respect so much. Dan memang open, maksudnya kalau suatu saat misalnya ketambahan instrumen ini
boleh bisa tambahin instrumen ini boleh bisa, makanya mungkin langsung cocok sama Mas Rio Iyalah. gitu ya. Aku paling suka gitu yang orang yang open minded musiknya ya. Itu buat aku ya that's my kind of thing. Yoi. Bocoran. Apa Mas tuh? Beki pernah nyari pemain tiup. Oh iya. Ya. Oh iya. Jadi pernah Dawuh kalau misalnya lagi nyari pemain tiup, tapi nggak secara spesifik nyebut trompet sih, cuman udah pernah bilang kalau nggak cocok sama seruling, nggak cocok sama saksofon atau apa. Jadi, Heidi. Ternyata trompet. trompet. Terima kasih. Oh, kita nggak paham ya. Kita nggak paham. Mungkin udah tahu sih sebenarnya. Beliaunya sudah melihat. Aku percaya begini Mbak Tutus, nggak ada kebetulan itu. Betul. Pasti ada apa-apa. Ya. Pasti ada apa-apa. Apalagi bisa pas gitu loh momennya tuh. Iya. Segalanya pas gitu. Yoi. Heeh. Pasti ada apa-apa di belakang itu, nggak tahu apa. Dan aku ketemu Naya dan Indro waktu itu, aku akhirnya terjawab semua. Gila, seorang Indro aja di koran ya. Tepuk tangan lah buat Oh ini. Soro. Tapi berarti baru mulai kenceng ngerokoknya baru bulan lalu ya padahal. Rokok ini ST. Iya. Baru bulan Nah, lalu. waduh ini ada cerita tentang rokok ini. Gimana? Nggak apa-apa ya testimoni. Boleh dong. Oke. Boleh. Aku minggu lalu itu aku ke Bandung. Nyambangi cewekku Mbak. Iya. Bocoran. Terus dapat kamar suite room yang nggak boleh ngerokok. Oh, non smoking. Nggak nyebutin ini ya. Yeah. Hotelnya ya. Ntar di ini lagi. Ketahuan. Aku ngerokok dong di hotel itu. Hotel itu ngerokok terus kan tinggal keluar terus balik lagi. Biasa kan bau rokok gitu. Itu nggak bau men. Bener loh. Iya, itu. Tapi kalau mau dibuka ntar jadi rahasia kita. Ya. Tadi jangan bilang ke staf hotel deh. Kalau kawan ntar dicas lagi. Iya. Kena denda 1 jetir. Iya beneran. Aku iya. Terus ini itu yang pertama. Terus yang kedua, wah waktu dijemput sama Naya tuh. Ya. Ke pelosok. Itu kan naik mobil itu kan, mobilnya si Indra Q kan. Aku masuk mobil itu kayak nggak ada bau rokoknya. Beneran. Padahal itu baru ngunges tuh semua ternyata di dalam mobil. Lah, oke. Itu yang kedua, yang ketiga itu setelah aku ada ini sinusitis. Jujur ya, semenjak aku rokok ini sinusitisku sangat berkurang. Serius. Aku tuh kalau sinusitis kalau lagi berat pas lagi kondisi badan turun, terus niup berat apa tuh kerjaannya banyak gitu. Suka kambuh. Terus apalagi pas aku nge-gym lagi olahraga pas ngeden gitu biasanya suka kambuh. Ini sampai sekarang nggak pernah kambuh kecuali that one night waktu aku sama Mas Beki. Aku improvise gitu kan, dia bikin apa tuh chord changes waktu itu pagi-pagi. Terus aku benar-benar pakai mikir gitu. Nah, waktu itu aku kalau pakai mikir itu kayak mulai ke bau itu. Terus aku ngomong ke Indra sama Mas Beki, oh ada mulai bau lagi. Atau mungkin aku waktu itu mikir ya, nggak pakai hati, nggak ikut kayak air. Iya Mas, gara-gara itu katanya. Oke. Nah, aku ngerti sekarang. Berarti bisa dibilang ngaruh nggak sih ke performanya main trompet? Ngaruh men. Ngaruh ya? Ngaruh. Iya sih, kalau pernapasan ya. Ngaruh. Urusannya sama Sama pernapasan ya. Yoi. Terus apa ya? Ini
kalau main trompet itu kan ada endurance ya, apa endurance-nya itu? Apa ya bahasa Indonesia? Ya, ketahanan itu. Stamina. Iya iya. Aku semenjak aku di Surabaya jarang latihan. Aku biasanya kalau di Bali tuh latihan terus tiap hari. Terus ini udah nggak pernah latihan, tapi biasanya aku selagu 2 lagu 3 lagu udah mulai capek. Nah, kemarin Oh iya. sampai pagi sampai pagi nih terus dan aman. Yoi, kan aneh ya. Itu aneh sih, sumpah aneh. Terus ada lagi, wah sekarang kita nggak ngomongin ini ya, kita ngomongin musiknya ya. Man, gue inget banget tuh waktu lagu apa sih judulnya tuh, Global Oxy. Iya. Gitu. Itu aku sama Indro kan, kan kita duduk di bawah gini. Terus Indro bilang, yuk lu agak nunduk ke bawah gini deh, dengerin musiknya. Aku tuh setelah solo berapa lagu kan berkeringat kan, biasa kan main trompet kan kalau keringatnya. Itu setelah itu kayak ada angin gitu loh, ngerti nggak sih? Ada angin, ada kayak ada AC-nya tuh loh. Yeah. Keringatnya kering. Ini beneran. Indro beneran aku berasa gue itu tambah ketawa. Aku tambah ketawa juga. Kita juga ketawa. Itu kan kayak aku nggak pernah sih ngerasain itu. Itu baru pertama kali. Tapi aku mau buktiin lagi ntar kalau kita main panggung besar. Katanya. Kapan ini? Katanya kalau main di panggung besar itu energi apa tuh anginnya lebih sejuk lagi. Dahsyat banget. Nah itu di studio aja kayak begitu. Aku pengen tahu sih. Oke. Semoga segera diberitahu. Amin. Bocoran ini ya jadinya, bocoran. Tapi emang kayak lagu Global Oxy dan 3 lagu di awal itu ya aku nggak tahu alasannya apa ya, tapi it's there for a reason. Yeah. Memang selalu di awal itu akhir itu pasti. Ya. Ya. Mesti itu. Emang mungkin Mas Beki belum pernah benar-benar menjelaskannya secara detail ya kenapa itu di awal, kenapa itu. Nah itu tuh masalahnya Doi itu, Mas begitu. Aku suka nanya ke Doi kan. Mas mau bikinnya gimana sih? Terus dia tuh yang humble yang jawabannya aku pressing banget. Aku tambahkan lo ini gimana sih, aku mau nanya. Terus dia tuh humble banget. Aku kalau ketemu orang yang humble banget tuh malah kayak wow, man, you are. Sampai begini sama dia. Beneran, aku jarang begitu sama musisi. Ya, serius. Dia ngejelasinnya yang ya itu Mas, yang asik ya. Asik banget. Apa sih? Di atas asik kita ya. Wah, asik. Maha asik. Udah jadi pelosok di Oasik. Iya, Oasik. Ya, itu Oasik deh. bahasa pelosok ini. Gitu. Tapi sekarang ngerokoknya ini terus berarti ya? Iya. Nggak pernah ngobrolin lain. Iya. Udah hampir sebulan. Ini tak bawain buat Mas Rio ini. Ini beneran? Iya. Beneran? Oh iya masa datang ke sumbernya. Nah itu lagi tuh, ini lagi tuh. Awak tuh gue dijemput sama si Mbak Naya. Itu gue rokok dong, Mbak ST ini RPE Oxy. bawa 2. Terus aku pas di jalan lah. Ngapain aku bawa rokok? Aku mau datang di sumbernya. Udah pasti aman lah di sana. Rokoknya beneran di sana. Ayo Mas. Thank you. Malah lebih banyak lagi ini varian ya. Iya. Macamnya keren banget. Udah pokoknya happy aja pokoknya di Plus itu. Memang good vibes only kalau di Plus. Iya. Good vibes dan mystical vibes itu enak. Serius dan I don't talk bullshit ya. I'm telling you dari dalam hati beneran itu benar. Dan yang keren lagi ya itu mungkin ya aku bilangkan tadi kan pasti ada apa-apa ini. Ibuku kan sakit. Ibuku itu bapak ibuku itu duniaku lah pokoknya, itu kekuatanku tuh. Apapun yang dibilang. Hari aku cerita kan itu, Mas ibu begini terus
Doi bilang, Mas Buki bilang ke Cak Nur Nurnya. dan Mbak Nusron. Besok disambangin ibunya. Beneran dong mereka datang sama Mas Indro juga, sama Mbak Nay juga itu. Wow, gila. Indro aja di korom main-main ke rumah bokap gue men. Itu random abis. Iya kan? Dan ibuku tuh tahu. Ibuku tuh suka main Rajo di Koro, dia ngerti musiknya dia. Ibu tuh kayak, oh ada Mas Indro gitu. Kan seneng. Ini ngobrol, ibu seneng terus ibu di terapi waktu itu sama Mbak Nusron Tembang ya. Dan malam itu juga ibu itu yang kalau lihat lampu terang itu dia harus pakai kacamata. Oh. Tapi alhamdulillah setelah malam itu di terapi sama Cak Nur dan Mbak Nusron itu, ibu itu lihat lampu udah mulai mendingan banget itu yang diomongin itu. Ibuku tuh, aku tuh pernah bawa ibuku setelah dioperasi tuh aku pernah bawa kemana-mana lah, pokoknya nggak mau nyebutin kemana-mana lah di Jawa ini dan di Bali juga. Dan ibu tuh pasti ngomong, ibu nggak mungkin dia ngomong aku udah mendingan, padahal enggak. Ibu pasti ngomong jujur. Dan hari itu ibu ngerasa lebih baik. Aku tuh langsung, aduh. Nah, ntar dulu sih. Aku kan ini flash ini kayak transcribe apa sih namanya? Ya itulah pokoknya mikir gitu kan. Yeah. Nah, ntar dulu. Biasanya aku yang bawa ibuku kemana, dan itu ngeluarin biaya ya. Dan biayanya itu nggak kecil. Bisa macam-macam lah transportasi dan sebagainya, dan aku nggak masalah tentang itu, tapi hasilnya juga nggak ada. Tapi itu kan aneh, setelah aku main ke pelosok ketemu main sama Oxytron, terus tahu-tahu ibuku yang biasanya golek tombo lagi tombonya tekan ngomong Tombo tekan lorong. Iya. Nah itu kan itu, dan semuanya tuh dari hati, itu luar biasa. I will never forget it. Respect. Doi. Alhamdulillah, astagfirullah itu. Berkat rahmat Allah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah mendingan berarti ya kondisinya ibu. Lebih baik. Ada lebih baik, terutama dari penglihatan. Memang waktu itu kan dibahas kan di pelosok itu. Tiap kali aku sana, Mas begitu udah ngomong, memang Mas waktu itu setelah ibu operasi itu ada sarafnya yang nggak connect lagi, jadi harus diterapi itu supaya itu dia bilang rasanya bisa nyambung lagi terus gitu lah, jadi nggak bisa sekali dua kali, apalagi setelah berapa tahun, 4 tahun gitu nyokap. Bayangin ibuku tuh hidupku, terus terapi begitu, terus dia bisa merasa mendingan, apalagi yang aku mau. Ngerti nggak sih? I'm very happy. Jadi ikut seneng dengernya. Alhamdulillah. Aku tuh bunga karu-karuan mbak, temenan. Alhamdulillah. Kalau memang pertemuan dengan kita bisa membawa manfaat yang lebih, alhamdulillah. Dan ada satu lagi nih. Ini kopi ini. Ini bintang berapa? Bintang 1. Bintang 1 nih. Ini kopi ini dan rokok ini udah swarga mbak. Sampai ngobrol jenengan kabeh. Dan jenengan kabeh itu orangnya humble. Itu mana itu. Doi itu gara-gara doi itu. Seriously. Influence-nya Mbak Naya ini emang luar biasa. Doi. Ibu manajer. Ayo. Ada Pak manajer kayak enak. Tapi kita boleh dong bocor-bocorin dikit, katanya mau main lagi nih. Nah. Itu TS atau ST? Jadi diganti. TS atau TS itu apa? Temenan situ. Nah.
Kalau ST Sido Sido temenan. Bukan saya temen doang ya. Sido temenan. SM kan Apa SN? Sido. Sido temen. Udah diganti nanya. Iya. TS atau ST ya nggak sih? Iya, TS sama ST. Sido tenan. Ya mungkin nanti kita tunggu Tenan kabar Sido, officialnya ya. Katanya sih Oxytron mau main lagi, terus aku mau diajakin main lagi. Kan seneng aku diajakin main sama mereka. Mau dong. Mau banget. Mau banget lagi. Naik itu, tapi tanggal itu gue di Bali ya. Widih. Iya. Gimana kalau kita aja yang ke sana? Setuju. Ini bagus loh. Gas. Kita mah gas aja. Nah, itu harus diselenggarakan tuh Oxytron di Bali tuh. Tapi Dekat emang rumahku aja. udah kangen lihat Oxytron outdoor sih. Iya. Aku looking forward sih, asli. Next Kangen ya. banget. Terakhir main Oxytron outdoor itu tahun 2019 Sebelum corona. pandemi ya. Sebelum pandemi. Dan memang energinya beda ketika streaming dan offline dengan audiens yang Ya. benar-benar nonton itu. Apalagi sound system yang gede. Oh, Aku aku cuman bisa amazing. ngebayangin. Nah, waktu itu kan soundnya kan kecil di studio kan di Studio. studio. Oke. Itu aja udah berasa. Makanya kalau udah gede ntar gimana ya? Pasti berlipat-lipat tuh energinya. Ntar kalau pas main lagi aku mau bawa semua. iya. Bawa semua. Mau bawa bereksperimen. trompet, iya. Aku mau bawa efekku, terus mau bawa mutes gitu. Trompetnya ada berapa emang? Punya berapa? Trompet yang aku punya sekarang, yang aku pakai ya. Trompet ada berapa? Yang aku pakai ini satu ini agak ini spesial sih ini, tapi ini American, buatan Amerika. Chicago, dia mereknya Shelky. Dia yang pas ulang tahun yang ke-50 ini edisi ini. Jadi ini agak legend sih. Ini trompet yang all around music yang aku pakai oke, biasanya. oke. Untuk kalau aku pas traveling, bukan untuk konser atau show, biasanya pakai ini. Terus ada satu trompet lagi yang aku favorit sih, lagi di Bali sih nggak ngebawa, itu custom made, namanya dia Inderbinen. Jadi dia trompet itu kita harus pesen dulu baru dibeliin. Kalau ini kan dia custom juga, temen dia udah dibikinin kan. Ini udah ada oke, prototipe oke. ini. Kalau yang itu prototipenya ini aku mintanya begini. Custom made only for Rio Sidik nih. Waduh. Ya aku bersyukur sih itu bisa dapat itu. Ngantrinya setahun ya mbak. Suwe. Larang mana? Kira-kira bakal dibawa nggak nih ke Australia? Oh itu nggak harus dibawa sih. Yes. Harus dibawa dan it's a must. Cannot. Iya. Mungkin buat teman-teman STholics yang penasaran gimana bunyinya trompet yang harus nunggu setahun. Oh iya. Asik sih kalau Iya. itu tonnya, enak banget. Aku bisa ngebayangin ntar gimana bunyinya kalau pas kita main bareng semuanya. Aku juga jadi penasaran nih, gak sabar. Kapan Pak Ivan? Kapan Pak Ivan? Apakah sudah boleh di-spill? Di. Bocoran-bocoran kecil aja kali ya, yang jelas habis lebaran. Ya, habis Cewekku nonton nih. Oh ya. Namanya Kartika. Di Bandung. Ajak kesini dong kapan-kapan. Nah, doi itu Gimana? dia, karena aku cerita kan sama dia. Baby gimana di sana? Aduh, baby keren. Aku cerita. Aku mau ikutan dong. Gitu. Ajak kesini dong. Iya dong. Lihat dokumennya. Aku mau ikutan dong. Nanti Oke next deh. show bisa diajak nonton. Iya. Doain ya kita. Amin. Ini doain deh, insya Allah tahun ini kita. Amin. 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 Tahun ini kita. Itulah nikah. Ya, amin. Kita doain yang terbaik ya buat Mas Rio Sidik. Terima kasih atas waktunya, sharing dan cerita pengalamannya, asik banget ya, seru Oh, banget. udahan ini. Mau lanjut? Loh. Boleh. Ini sebenarnya loh. Itu mau ngapain itu? Masih antri ya? Antri. Oh gitu. Siap. Tapi itu sih ceritanya Mas Rio Sidik temu Sidikiah. Nah. Itu judulnya itu. Iya ya. Iya. Kok bisa ya? Karena aku namanya Sidik. Tapi- Sidikia. Waktu pertama kali dengar dari mana ya kayak Sidikiah kayak
kayak gasing gitu namanya. Oh iya, ya, aku tuh pertama nggak ngerti apa tuh Sidikia. Malah aku baru taunya ada tulisan Sidikia tuh pas aku udah nyampe di situ. Lah, kok ada tulisan Sidikia lah? Nama aku kan Sidik. Nama bapak aku kan Itu bilang Sidik. yang pas. Iya kan? Kembali ke rumah ya. Lo lah ya mesti. Ya itu tadi. Rio Sidik temu Sidikia. Sudah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Lagian pondok pesantren itu gede banget tuh ternyata. Aku tuh diajakin sama Cak Ju tuh loh. Pagi-pagi kan waktu kemarin setelah Oxytron main pertama kan tidurnya jam 9 terus aku tuh udah bangun tuh jam 11:30 udah bangun. Cak Ju udah bangun terus aku diajak mau ikutan muter. Oke Mas. Jalan ke belakang. Baru jalan sampai di jam JM. terus itu lebih dikit hujan. terus Cak Ju tuh bilang, Mas ini belum sampai setengahnya ini, mungkin cuma seperempatnya. Lah gede banget Mas. Tapi itu amazing sih, megah sih, gue suka sih tempatnya. Percaya nggak dulu tempat itu rowo Mas. Nah iya Mas Buki cerita tuh. Iya. Mas ini di sini rowo Mas ini. Oh. Terus ini berarti jazz rowo. Keren sih itu. Memang kalau bahas luasnya pesantren itu bisa nampung sampai berapa ribu orang setiap pengajian? Berapa ribu sih? Hampir 20.000. 20.000 orang ya. Itu waktu sebelum Wow, 20.000. Datang semua ya. ya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Pernah 20.000 nih seriusan? Iya, Lailatul Barokah. Sebelum kita streaming. Jadi waktu itu pengajian memang cuma di pesantren, tidak ada streaming. Iya. What? Full Dari seluruh sampai Indonesia datang. sampai jalan-jalan depan itu penuh. Oh iya benar. Jalannya ditutup. Dulu waktu belum ada bagian belakang kan masih banyak tuh, lapangan ada 2. Itu sampai nutup jalan, sampai ke jalan-jalan itu jamaah sedikit. Wow. Itu Edun sih. Sampai bikin macet 1 kecamatan. Widih. Iya. Iya. Truk itu ngantri sampai 1 kilo, berhenti nunggu pengajian selesai. Oh my god. Itu sedikit ya. Keren. Respect. Jadi kangen ya. Kayak gitu. Rame-rame. Karena memang setelah pandemi kan Insyaallah ya, setelah pandemi goes full online. Jadi itu yang nonton emang sampai ribuan kalau streaming Iya sih. pengajian. Itulah. Tapi itu aduh, itu peristiwa. I mean, come on, you know. Buat aku nih di pelosok, you know, di Jombang, kota kecil, di desa, di rawa gitu. Ada musik kayak Oxytron dan pemimpinnya direkturnya semua yang bikin itu musisi jazz kayak Mas Buki dan orangnya humble banget, terus musiknya jago pula dan dia juga orangnya asik pula. Come on man, it's too good to be true. Tapi it's true. But it's true. Dan ada. Itu kayak apa ya? Blessing banget buat aku ya. It's a blessing for me to meet these people and to meet him especially and to meet these people semuanya ya. To meet you, you know. Tapi blessing buat kita juga karena buat teman-teman yang ada di Sidikia tuh kadang nggak ngerti gitu loh how special it is, sampai orang luar yang bilang kalian tuh beruntung banget loh ada di situ. Kalian tuh kayak wow ada di surga gitu. Jadi kayak melihatnya dari sudut pandang orang lain tuh bikin kita makin bersyukur udah pernah dikenalin dengan Sidikia, udah pernah dikenalin dengan Sehat Tentrem. Ya. Berada di Blessing. dalamnya. Dalamnya. Ya, betul. Itu ya mungkin selama beberapa tahun terakhir kita sering kedatangan tamu dari luar, dari teman-teman musisi Mas Buki, mulai dari Om Indra dan lain-lain tuh setelah ya apalagi setelah itu ya mulai melihat atau mengetahui sudut pandang orang lain melihat kita itu
orang lain aja sampai setakjub ini. Jadi kita kan You guys pasti are harus so lucky. bersyukur dong gitu. Harus. We're very very grateful. Yeah. Beyond grateful sebenarnya. Yeah. Of course. Fantastic ya, enak ya, reading ya. Reading. Seru ini podcastnya seru banget sih. Tapi yang nonton banyak kan? Banyak. Ini baru episode keempat sih. Asik beneran. Asli. Kita bahas apa aja lah di sini. Waktu episode 1 aku kan ngobrol sama Om Indro. Itu kita bahas ketuhanan, men. Oh, Om Indro bahasnya tentang tasawuf, tentang thariqah. Aku yang Om Indro ini benar-benar kayak udah jadi orang yang berbeda banget loh setelah ketemu Siti Kia itu, dan di podcast itu kita bahasnya tasawuf. Oh, Kayak ya. Aku punya banyak respect buat Indro Arjudikoro. I have so much respect for him. Dan Indra Kadarsi aku udah dari dulu aku udah dengar namanya. Indra Kadarsi, this guy is a genius. Baru ketemu orangnya in person dan orangnya asik banget. Dan memang planet juga orangnya. planet banget. Sampai sekarang aja kita kadang-kadang heran, kok bisa sih kita ini ya area pondok kok bisa ada di satu ruangan, di satu meja, sharing the same table, ngerokok bareng sama orang-orang seperti Indra Kadarsi dan Indra Joko, dan sekarang sama Mas Rio. Itu kan kita ini apa sih? Kok bisa ketemu sama orang-orang Asik ya? ini? Kita internasional. internasional. Tapi kalau boleh cerita dikit ya, Yeah. dikit aja. Memang the beginning of it all ya, yang pasti ST dong. Istilahnya membuka jalan buat kita semua. Dan tahun 2017 kita bikin film. Oh iya, itu Wage. Ya. Dan Aku harus nonton sih itu. Aku Iya. nonton depannya tok, terus tiduran. kapan? Harus nonton lagi nih. Iya, semalam. Tak bawain. Aku nonton dari YouTube. Ada di YouTube. Ada Wage. So, Beda kayaknya. Wage kan? Opsi media yang Enggak. Itu The Gini. Gamers. Gini. Wage emang kalau di search di YouTube kayak banyak banget ya, tapi yang punya file filmnya sekarang cuma kita. Jadi belum ada yang membajak sih, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang membajak. Ntar kita bawain deh. Oh. Kebetulan Makanya kok kita juga ketiduran. bukan itu berarti filmnya. Tuh. Oke. Ngerti. Sama Kak Kartika nanti nonton. Mbak Kartika. Ntar kita bawain lah. Kebetulan memang kita juga yang pegang Opsit Media. The beginning yaitu bikin Wage. Oke. Alhamdulillah kebetulan kita juga yang dapat tanggung jawab untuk bikin menjaga film itu. Terus dipertemukanlah sama Indra Kadarsi, karena Om Indra ini yang bikin scoringnya kan. Oh, itu orang itu planet sih. Panen banget. dunia lain deh. Dari Om Indra tuh akhirnya ketemu yang lain-lain juga, ya, ketemu Om Indro lah, ketemu jenengan, dan ketemu Mas Ronald, Oh ya, Ronald. ketemu Cak Tun, Jatuh. ketemu Mas Hadri juga, Oke. ketemu BIP, terus Oh iya. Slang. udah banyak sekali yang terjadi dalam 5 tahun terakhir sejak adanya Wage itu. Nice. Blessed berarti. Iya, bless buat kita semua. Tepuk tangan dong buat ST. Tapi ini beneran buat aku ya? Iya. Kita kan tahu kesukaannya apa. Aman berarti. Tapi sebenarnya dunia musik di Pondok itu dari tahun 2000-an lah. Karena sering ada festival musik dan Oh iya. Kalau memang Aku diceritain situ. kecintaannya Mas Biki terhadap musik saya emang dari dulu, bahkan dari sebelum aku lahir ya mungkin. Iya. Well, yeah, I mean that guy. You can't be like that, of course. Ya, Pastinya.
dari dulu kita mulai bikin musik festival yang bikin orang-orang kadang-kadang kaget. Ini pesantren apa sih kok main musik gitu loh. This is my kind of pesantren. One of a kind pesantren kita emang. Asik. Lain daripada yang lain. Asik sih, seru. Buat aku seru, musiknya seru, energinya enak. Itu aja sih buat aku ya. Dan orang-orangnya juga enak, humble. Terus kita ngobrolnya sampai sekarang masih buat aku nyambung. Itu aja. Aku nggak ada. I just wanna play music. That's all. Music is your life. Iya. Soalnya nggak pernah yang lain. Cuma musik doang. Oke. Asik ya. Hey di. Thank you. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ada pesan-pesan nggak buat Estelix? Oh, yang aku percaya di dunia musik ya. Karena kakekku tuh selalu ngomong sama aku begitu dulu. When you do something for music will do something for you. Itu yang percaya. Regardlessly ya, ikhlas ya. Jika waktu kita berbuat sesuatu berkarya musik dan musiknya pasti berbuat sesuatu buat kita. Itu yang terjadi sama aku sekarang. Ketemu pasti ketemu, itu dan ya jadi berkarya terus kalau bisa, latihan terus Dan buat musisi nih ya, yang musisi kakek itu selalu cerita almarhum itu ngomong karena aku sebenarnya latihan mbak, ini latihan terus tiap hari pasti niup. Dia bilang sehari kamu nggak latihan, kamu yang tahu itu kamu nggak latihan. 2 hari kamu nggak latihan, teman-teman satu bandmu itu tahu kamu nggak latihan. 3 hari kamu nggak latihan, itu semua penontonnya tahu semua kamu nggak pernah latihan dari mainnya gitu. Jadi latihan terus, karena buat musisi, buat aku musisi tuh sebenarnya pada dasarnya kalau menurut aku kita tuh dibayar tuh pas kita latihan, itu kita dibayar. Waktu kita manggung kayak main di Oxytron tuh itu bonus sebenarnya. Kayak di atas panggung itu bonus, kita bukan dibayar untuk di atas panggung itu. Karena apa? Karena kita udah di atas panggung udah seneng-seneng, udah nggak pakai ini lagi, udah pakai ini semua, udah having fun aja. Tapi waktu kita latihan itu capek lah. Kadang-kadang kalau ada di band kan kadang-kadang ada suka yang gontok-gontokan apa, nggak begini gitu. Ya itu kita dibayar waktu latihan tuh. Jadi gimana caranya supaya ntar dibayar mahal? Ya latihan aja yang banyak. Ya, banyak tuh yang namanya mengandalkan kayak apa sih, main coba berapa jam kok bayarnya segini. Yang dibayar kan bukan main berapa jamnya itu, tapi berapa tahun harus dicapai untuk bisa menghasilkan performance seperti itu dalam berapa jam gitu. Betul banget. Asli. Kayak gitu ya, berarti paid the hard work, everything. Bertahun-tahun itu ya. Yeah. Thank you semangatnya. Terima kasih for having me, Matursun. Pokoknya jangan bosan-bosan loh kalau kita. Katanya nggak bosan. ini aja deh, pokoknya yang lain. Pokoknya kalau kita ajakin jangan bosan-bosan gitu aja. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku mau itu penutup dulu. Penutupan. Aku cabut. Boleh di sini ya, boleh. Sini aja deh. Main Ya, dikit seru dong. aja. Ntar main dulu apa? Udah tadi mainnya. Belum lihat. Nah ini. Oke, terima kasih buat Mas Rio Siddiq atas waktunya udah berbagi pengalaman, berbagi cerita sama kita semuanya, yang makin menyadarkan kita juga dan makin membuktikan bahwa ketemu ST itu salah satu hal paling luar biasa yang pernah terjadi di hidup kita semua. Bayangin aja sih, ya mungkin aku kalau mau cerita pribadi, sedikit menceritakan soal pengalaman pribadi curhat.
memang berbeda sekali hidupku sebelum dan sesudah ketemu SD. Oh ya. Dalam apa ya? Aku merasa bahagia melakukan apa yang aku sekarang gitu. Fantastic. Baru kali ini nih. Iya, kan meskipun aku bukan musisi tapi aku juga seniman. sangat berpengaruh sih SD pada kehidupanku. Dan aku yakin semua ST-holik yang dengerin ini juga merasa ST itu punya influence yang sangat besar buat mereka. Bayangin aja nggak ada rokok kayak gini di seluruh dunia, yang punya fans, yang punya pasukan menamai diri mereka sendiri dengan ST-holics gitu. Oh ya. Wow. Mereka kayak sangat nice. bangga gitu loh punya ST. Bangga banget, dan itu juga buat kita bangga. Tepuk tangan buat ST. Oke, mungkin kita sebelum mengakhiri podcast ini kita akan mau dong dimainin sedikit. Oke. Tapi nanti dimainin dikit ya. Iya dong. Oke. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast sambil ngestay. Dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya, dan kita dengerin penutup nih dari Mas Rio. Tepuk tangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay.